Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, perkenalkan, saya adalah seorang dokter muda. Seringkali saya menemukan bukti bahwa Islam adalah agama yang logis, dan sehingga banyak sekarang berbondong-bondong penganut agama non-Islam masuk Islam. Yang masih menjadi pertanyaan terbesar saya adalah bagaimana Allah diciptakan, sedangkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 dinyatakan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Secara logika bagaimana dapat terjadi? Terima kasih Buya, semoga jawaban Buya membuat kami menjadi beriman dan bertambah Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketahuilah budaya untuk mengakal-akalkan agama adalah budaya yang membahayakan. Agama tidak bertentangan dengan akal, akan tapi tidak semua dalam agama akalmu bisa faham. Kita harus ngerti itu. Dan ketahuilah bahwasanya kajian ilmiah punya fungsi untuk mendukung keimanan, tapi jangan kau bangun keimananmu dengan kajian ilmiah, engkau akan tersesat. Keimanan adalah sesuatu yang sudah jelas. Ada sekarang ada orang tergiur dengan penemuan. Jadi kalau bicara keimanan selalu dengan penemuan, kajian ilmiah tentang medis, tentang ini. Jadi membangun imannya dengan penemuan ilmiah, bukan iman tidak dibangun dengan kajian ilmiah. Tapi ingat, kajian ilmiah jika itu benar akan mengukuhkan keimanan. Tapi tidak boleh membangun keimanan dengan kajian ilmiah, dengan penemuan-penemuan itu. Kadang penemuan itu salah. Apakah nanti setelah itu iman yang disalahkan? Penemuannya yang salah. Oh, kita ini gampang percaya dengan cerita-cerita. Ada orang ngebor melihat orang disiksa kubur, macam-macam. Ini terus apa lagi? Jadi kita kadang-kadang gampang terbawa kepada informasi. Keimanan dibangun dengan lihat ini ada Al-Quran, ada bimbingan dari Ustadz mengajarkan tentang bagaimana untuk merenung inilah semesta ini. Coba keimanan. Jadi memang Allah tidak bisa masuk akalmu, tapi ketahuilah untuk mempercayai Allah dengan akalmu bisa, tapi Allah tidak boleh masuk akalmu. Allah yang menciptakan akalmu, bagaimana Allah akan masuk dalam akalmu? Nggak mungkin. Tapi akalmu bisa menerima Tuhan Allah. Contoh, hanya orang gila yang tidak percaya akan. Jadi kepercayaan akan adanya Tuhan Allah ini adalah fitrah manusia. Semuanya mencari Tuhan, itu fitrah manusia. Anda tidak menemukan sekelompok manusia di tengah hutan belantara kecuali ternyata mereka juga ternyata mengakui adanya Tuhan, biarpun salah alamat. Apakah Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan matahari, Tuhan bintang, Tuhan lautan, Tuhan Nyiror Kidul segala macam misalnya, ini adalah mereka mempercayai sebab fitrah manusia semacam itu. Cuman karena tidak mendapatkan petunjuk syariat, maka salah alamat. Tuhannya tiga, Tuhannya manusia, Tuhan. Tapi fitrah manusia mencari itu Tuhan dan meyakini akan adanya Tuhan. Ini adalah kesepakatan orang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Ketahuilah bahwasanya dari sederhana saja, bagaimana ahli akidah menanamkan keimanan. Allah bukan materi, Allah bukan semesta, Allah bukan matahari, Allah bukan bintang. Allah pokoknya yang kau saksikan dan kau rasakan dari semesta ini, Allah tidak kayak begitu. Selesai. Lalu kayak apa? Lah di saat kau mengatakan Allah kayak apa, tidak masuk di akalmu dan tidak masuk dalam rasamu, maka saat itulah imanmu ada. Tapi Allah harus ada. Dari mana saya percaya Allah ada? Saya tidak pernah melihat. Jangan sombong kamu. Hanya ini berbahaya kalau orang sombong. Saya hanya patuh kepada, saya akan mempercayai sesuatu jika sesuatu itu sudah saya buktikan secara akal, secara akademis, secara riset. Ini orang gila baru, nanti muncul orang gila baru. Orang bisa percaya tanpa harus adanya riset, tapi cukup dengan berita. Saya pernah membuat satu contoh. Ada anak muda yang katanya anak cerdas, anak kampus, yang sok bicara dengan akal. Mungkin dia adalah sarjana falsafat, anggap saja falsafat, tapi falsafat bukan falsafat agama, sehingga dia pokoknya semua ini bisa difahami oleh akal, merasa dirinya cerdas. Sehingga suatu ketika ada rombongan dokter itu memberikan satu pengarahan tentang obat-obat kesehatan dan sebagainya. Cuman untuk membersihkan apa itu ada satu gelas, satu botol itu putih kayak air kemasan, cuma dikasih tahu, "Woi anak-anak, ini jangan kamu minum loh ya, awas loh ya, ini air keras ini, kalau kamu minum nanti ususmu brodol, putus." Nanti kasih tahu. Ada mahasiswa yang katanya paling cerdas, "Sorry dokter, mohon maaf, saya tidak akan bisa percaya kecuali semuanya sudah saya coba." Nah, ayo coba. Masa percaya saja harus nyoba? Yang lain selamat, dia atau yang gila tadi? Ya sudah, silakan riset, lakukan uji coba, minum dulu, baru kalau setelah mati keper-keper kau ngomong percaya. Nggak perlu mempercayai bahasanya air keras ini bahaya harus
Mbak, cukup yang ngomong seorang dokter, orang bisa selesai. Kenapa harus nyoba? Gila dia akhirnya. Makanya kadang-kadang orang mengandalkan akalnya malah terjerumus. Saya tidak akan percaya Allah, saya tidak melihat Allah, gimana saya percaya Allah? Ente sangat mempercayai sesuatu yang tidak ente lihat kok. Ada suatu ketika dialognya orang yang sok cerdas, dasar kamu ini tidak percaya kecuali yang bisa dilihat, saya indera dengan mata kita, saya ini, dasar kamu ini gila, tidak punya otak sehingga tidak punya iman. Siapa bilang saya gila tidak punya otak? Loh, kamu percaya punya akal? Bingung dia mau ngomong iya, nanti ditanya akalmu di mana nanti coba. Kayak apa warnanya kan? Dia percaya kalau kau punya akal. Bahkan banyak hal yang kita ibu tidak harus dengan indera kita. Ada sesuatu yang kita rasakan tapi tidak dengan indera kita. Begitulah Allah berikan tahu kepada kita. Contoh, kita hanya selama ini tahu indera yang 5 kan? Apa? Indera rasa, indera ini dan sebagainya. Akan tapi pernahkah seorang ibu tiba-tiba waktu anaknya lagi mondok tiba-tiba ingat anaknya kangen, pengen ketemu? Kangen dengan indera yang keberapa itu? Sekarang ini sudah terlambat ngajinya Buya, kepanjangan. Anda sudah kerucuk-kerucuk perutnya, lapar. Ayo, dari indera mana itu? Lapar. Apakah dari indera kulit? Pokoknya saya lapar. Enggak lapar, enggak percaya. Ini urusan ini. Banyak kita itu tidak dengan indera ini. Orang kalau hanya mengandalkan akalnya malah berbahaya. Sekarang bagaimana kita percaya akan adanya Tuhan Allah? Allah ada dan yang menciptakan semesta. Untuk mengetahui akan adanya Allah, kita tidak perlu harus melihat. Sebab kita bisa sangat mempercayai sesuatu tanpa harus kita lihat. Ini kajian ilmiah. Agar akal bisa nerima tanpa harus Allah masuk di akal kita. Contoh, saya lihat ini adalah laptop atau tablet ini. Siapa yang percaya bahwasanya tablet ini nggak ada yang buat? Pasti gila dia. Ini ada yang membuat? Dari mana ente tahu yang membuat? Ente tahu yang buat? Ada. Siapa yang buat? Manusia apa dan sebagainya. Anda tidak pernah tahu yang membuat, tapi Anda yakin pasti ada yang membuat. Begitulah, karena ada bukti. Inilah adalah dialog ringannya seorang badui, seorang pegunungan. Waktu ditanya, apakah kau percaya akan adanya Allah? Ya gimana saya tidak percaya adanya Tuhan Allah Sang Mencipta? Dari mana kamu tahu? Kalau ada kaki melangkah, bekas kaki, tadi ada orang. Kalau ada kotoran onta, berarti ada onta. Masa ada semesta kayak begini kok nggak ada yang menciptakan? Pasti orang itu gila loh. Jadi semua semesta ini berangkat dari sesuatu yang kecil. Ini ada yang menciptakannya. Kalau legar meja ada yang menciptakannya, gedung ada yang membuat. Baik, setelah gedung adalah bumi, semuanya. Jadi setelah lebar bumi semesta langit, dan alhamdulillah itu biarpun ada orang ngaku Tuhan kayak Fir'aun, itu sebenarnya kita tetap mudah mengimani. Fir'aun itu waktu mengaku Tuhan pun tidak pernah berani berkata kalau matahari itu aku yang menciptakannya, tidak pernah. Ayo, siapa yang menciptakan matahari? Profesor siapa? Thomas Alva Edison? Bukan. Siapa yang menciptakan matahari? Tidak ada. Lalu siapa yang menciptakan? Nanti ada mulai kegilaan baru lagi. Ya, semesta ini terjadi karena ya evolusi original, karena pokoknya sebuah proses ini sampai ini lah, pusing. Oh baik, kalau urusannya proses, jadi ini kayak satu orang pergi ke tengah hutan, tiba-tiba ada rumah cantik di situ. Gimana ada rumah cantik di sini, antik bagus dan sebagainya? Bukan di hutan, sebuah rumah cantik bagus. Tak taunya apa? Juru kuncinya berkata, ini rumah terjadi adalah karena proses alam. Angin bertiup membuka jendelanya. Kemudian ada hujan rintik-rintik membuat barisan genteng. Wah, ini orang pada berkata yang lagi melancong ini, wah ini gila orang ini. Kalau ada rumah itu ada yang membuat. Begitulah. Jadi semesta ini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan adalah Allah. Kemudian pertanyaan, bagaimana siapa yang menciptakan Allah? Lah kalau Allah diciptakan maka bukan Tuhan Allah. Allah adalah yang menciptakan dan tidak diciptakan. Allah yang menciptakan, dan Allah yang menciptakan semuanya dan bukan diciptakan. Kalau Allah diciptakan maka bukan Allah, sebab yang menciptakan Allah lebih hebat lagi. Lalu yang menciptakan lagi siapa? Ada menciptakan, mana? Bukan Allah, bukan Tuhan. Tuhan Allah adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu Tuhan kita Allah. Lah keyakinan Tuhan harus punya anak dan bapak ini kan karena kita berurusan dengan agama lain. Tuhan kita Allah yang menciptakan semuanya, yang menciptakan Sayyidina Rasulullah, yang menciptakan semesta, yang menciptakan Siti Maryam, yang menciptakan Sayyidina Isa alaihissalam. Tuhan Allah menciptakan dan tidak diciptakan. Ini adalah masalah keimanan. Sebenarnya pembahasannya panjang, masalah akidah itu nanti. Jadi Allah, kadang-kadang pertanyaan begini, pertanyaan unik.
Lah kalau Allah kan maha kuasa, apakah Allah mampu menciptakan Tuhan lagi? Ini pertanyaan. Sebab padahal sudah jelas kekuasaan Allah itu tidak akan berurusan dengan sesuatu yang mustahil. Berarti pertanyaannya yang salah. Kalau kita bicara yang berterbang adalah burung, kalau ada belut terbang pasti aneh kan begitu. Aku akan menyaksikan belut berterbangan, ini enggak ada, karena belut tidak terbang, tidak umumnya belut terbang. Jadi salah bertanya. Jadi kalau kita menanyakan tentang Allah, kalau dengan bahasa manusia salah. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk. Dan mungkin bagi yang bertanya itu bisa secara langsung nanti diskusi, kita mengambil pelajaran akidah. Waktu kita bicara tentang wujud Allah, bisa diambil rekamannya, kita bahas tentang detail bagaimana meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua keyakinan ini ternyata sudah ada di otaknya para filosof dari masa ke masa. Tidak ada satu filosof pun kecuali mempercaya adanya sang pencipta, cuman bedanya mereka tidak tahu kalau sang pencipta itu namanya Allah, dan tidak akan kenal Allah kecuali dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat-sifat Allah adalah maha tunggal, bukan seperti manusia, tidak seperti apapun dari makhluk yang itu diajarkan oleh sifat-sifat Allah. Maka itu tidak bertentangan dengan akal. Jadi adanya Allah tidak bertentangan dengan akal. Justru kalau Allah diciptakan itu bertentangan dengan akal. Kalau Allah diciptakan, akal tidak bisa nerima. Katanya Tuhan Allah yang menciptakan. Bagaimana kalau diciptakan? Berarti kalau diciptakan sama dengan yang diciptakan yang lainnya. Maka bukan Allah lagi. Apakah setiap pencipta bisa jadi Tuhan? Oh tidak. Kalau setiap pencipta jadi Tuhan, ya kan? Ini. Tapi pencipta yang jadi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Itulah pencipta yang jadi Tuhan. Kalau pencipta, tidak semua pencipta jadi Tuhan. Menciptakan karya, membuat kursi dan sebagainya, tidak jadi Tuhan. Karena apa? Dia masih diciptakan. Maka yang menjadi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan detail insyaallah. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Ingat kaidahnya, imanmu tidak harus dihubungkan dengan urusan akalmu, tapi yang jelas akal tidak bertentangan dengan agama sama sekali. Dan ingat, iman jangan dibangun dengan penemuan-penemuan baru dan kajian ilmiah, akan tapi kajian ilmiah hendaknya untuk mendukung keimanan. Dan antara keimanan tidak bertentangan dengan kajian ilmiah. Kapan terjadi pertentangan antara kajian ilmiah dengan keimanan, atau kajian ilmiah dengan syariat, maka ketahuilah kemungkinan salahnya adalah yang pertama, kajian ilmiahnya tidak benar. Yang kedua, atau pemahaman kita kepada Al-Quran tidak benar. Tidak mungkin Al-Quran itu salah. Ini adalah insyaallah yang pembahasan dalam akidah. Nanti insyaallah di Ramadan kita belajar akidah setiap pagi. Nanti setiap pagi akidah ini penting supaya kita tidak salah dalam beriman. Wallahu a'lam bishawab.